Bapak Wali Kota tidak salah mengeluarkan peraturan tentang pendirian rumah ibadah. Nah itu sebenarnya salah satu hal yang mendukung juga soal predikat Kota Kupang sebagai kota toleran keempat. Ini salah satu yang mendukung itu Pak Wali itu soal pendirian rumah ibadah. Indonesia ini multikultur. Tugas kita bikin subur. Nah, kita share. Kemudian kalimat-kalimat damai yang lain itu perlu. Ya, halo, selamat malam. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk hadir dalam podcastnya Kompak, Orang Muda Lintas Agama Kupang. Dan perkenalkan, beta Anjulin Yonatan Kamlasi, biasa dipanggil Yukam atau Yun. Ya, beta dari Soe, tepatnya di Desa Ekam, Kecamatan Amanuban Timur. Selamat datang Kakak Yun. Selamat bergabung. Keren sekali ya pembukanya. Ya. Kayak berasa ada di ruang yang formal ya. Kita mau sidang organisasi kok. Ya. Tapi kalau hadir di Kompak itu harus begitu. Salamnya juga harus beragam. Salam keberagaman. Jelas. Begitu. Kan salam keberagaman kita tambah satu. Oh iya. Kemarin waktu kita interaksi dengan teman-teman penganut kepercayaan agama lokal, mereka bilang mereka sudah masuk dalam Kementerian Kebudayaan. Dan salam mereka adalah salam rahayu. Oke, salam rahayu ya, salam rahayu. Jadi di sini ruang kita terima semua yang berbeda. Ya kan? Luar biasa. Semua perbedaan itu ada di sini. Iya dong. Ada, kita harus terima dimanapun dia, dalam situasi apapun dia, ya kita terima dong dia yang berbeda gitu. Kalaupun tidak terima, mari kita akan diskusikan. Tidak memaksa untuk langsung terima ya, tidak. Tapi ada ruang-ruang yang bisa dibangun untuk kita saling terima. Apa kabar nih? Ya, bersyukur kakak, kabarnya baik sekali seperti yang dilihat sekarang. Ya. Sama panggil kakak. Aduh, adik saya. Yun ini adik saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kentara sekali yang sudah lama vakum. FKIP Undana ya, tidak apa-apa ya sebut alma mater ya. Bagaimanapun itu juga kita bangga lulus dari FKIP Undana. Ya, benar. Tapi beliau ini ada di pendidikan kewarganegaraan. Ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau saya di pendidikan kimia. Orang kimia ada di tengah-tengah isu sosial ini, itu sesuatu yang wow gitu. Sebenarnya luar biasa sekali ya. Luar biasa karena tidak ada ruang yang membatasi soal itu. Benar sekali. Karena kan spirit kita di kimia itu tuh, kimia ada di sekitar kita. Oh ya, luar biasa ya. Jadi kimia itu ada di sekitar setiap persoalan sosial yang ada. Iya. Kalau Tulus bilang asam dan garam, orang kimia bilang natrium klorida dan NaCl. Klorium. Ini kalau orang kimia dengar mulai marah nih, sudah mulai salah-salah. Tapi ngomong-ngomong kita ada Kakak Yun yang datang hari ini dan kita mau cerita dulu nih. Kakak Yun ini dari Desa Oekam. Desa Oekam. Kalau teman-teman dengar Desa Oekam tuh banyak mungkin ya, kalau yang sudah kenal situasinya itu dulu. Kalau kita tarik dalam isu keberagaman, kerukunan, banyak beberapa isu yang mungkin bisa berpotensi konflik yang terjadi. Tapi sebenarnya di OEKAM itu seperti apa sih Kakak Yun? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal keberagaman di OEKAM, ya memang kalau yang tahu OEKAM Amanuban Timur itu di sana banyak sekali latar belakang agamanya, mulai dari agama Kristen, kemudian agama Katolik, sama agama Islam. Ya, jadi kehidupan masyarakat di OEKAM itu sangat berdampingan sekali dan keberagaman itu ada di sana. Jadi mulai dari kehidupan setiap hari, aktivitas sosial kemasyarakatan setiap hari itu selalu saling bertemu masyarakat yang berbeda agama. Yang paling berkesan selama Yun lahir, tinggal dan sekolah di sana, berproses di sana, bahkan masih juga sampai sekarang di sana. Iya, yang paling berkesan itu adalah tidak pernah ada konflik yang sampai pecah begitu, kayak misalnya ada peperangan atau misalnya ada konflik kayak
pukulan dan lain-lain. Sampai pada kriminal ya? Ya, sampai pada tindakan kriminal itu tidak ada. Ya paling ya isu-isu yang mungkin di framing oleh media atau lain sebagainya yang pernah terjadi bahkan, tapi itu tidak sampai menimbulkan perpisahan begitu. Jadi tetap aman-aman saja, masih bisa diselesaikan begitu. Oke, jadi kalau anak muda di sana? Ya, kalau kita bicara soal anak muda juga begitu. Jadi anak muda juga persatuannya baik sekali, erat sekali. Kita di OEKAM itu kakak punya satu grup khusus namanya grup Kuan OEKAM. Nah, di dalam grup itu ada pemuda Katolik, pemuda Islam dan juga pemuda Kristen. Nah, grup ini hadir itu tahun 2020. Oke. Ya. Dasarnya apa nih terbentuk? Apa karena kasus atau cerita-cerita yang mungkin untuk klarifikasi hoax atau untuk meredam isu yang menimbulkan potensi konflik? Sebenarnya dasar kemunculan grup ini sebenarnya untuk tetap membangun relasi kebersamaan kita yang sudah terjalin selama ini. Kemudian kita di sana kan biasanya ada pertandingan, pertandingan misalnya sepak bola, futsal, kemudian turnamen bola voli yang diadakan oleh teman-teman pemuda Kristen, oleh gereja saya. Nah, biasanya grup itu kita pakai sebagai tempat untuk share informasi. Nah, kemudian pernah tahun 2021 grup ini kita bahas untuk buat aksi sosial pembersihan. Nah, jadi melibatkan pemuda masjid, pemuda Katolik dan juga pemuda Protestan. Bahkan kemarin kakak sempat kita adakan kegiatan donor darah yang mengundang semua. Gitu. Mantap ya. Kita apa tadi, pemuda apa? Pemuda Kuan OEKAM. Salam kenal dan tetap semangat ya. Salam dari markas komunitas orang muda lintas agama Kupang. Iya. Jadi lebih ke di sana itu semua orang sebenarnya apa ya, bahu membahu begitu ya? Iya, bahu membahu untuk tetap menjaga persatuan di sana, gitu. Kalau boleh ya, boleh sedikit dapat informasi, karena dulu sempat viral dari Desa OEKAM itu terkait pindah agama. Iya, benar-benar. Urusan bansos lalu dikait-kaitkan dengan pindah agama. Mungkin secara garis besar saja sih, setelah kondisi itu atau setelah viral itu, bagaimana sih tokoh agamanya atau bahkan pemudanya bahkan masyarakatnya? Apa jangan sampai masih ada yang trauma begitu jadi? Ya, jadi terkait dengan isu yang sempat viral, kejadian itu yang sempat viral, memang ada sempat beberapa anak yang pindah agama disuruh untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nah, itu memang terjadi, tetapi karena komunikasi yang dibangun baik dari pengurus Sinode Gemit, kemudian pengurus MUI kecamatan dan juga paroki di OEKAM, komunikasi yang dibangun itu baik dan lancar sehingga dapat meredam isu ini, dan pada akhirnya ada beberapa anak-anak yang itu tidak jadi berbeda, ada yang kembali begitu. Jadi dan mulai dari saat itu para pengurus gereja di sana, pengurus masjid dan juga pengurus OMK melakukan pertemuan. Nah, mereka melakukan pertemuan, kemudian pertemuan yang membahas tentang toleransi umat beragama di Amanuban Timur, dan sempat ada aksi sosial itu tanam pohon. Nah, tanam pohon itu diberikan nama pohon kerukunan. Itu tanamnya di lingkungan paroki OEKAM. Oh begitu. Mohon maaf ya, siap. Sekedar mempertegas. Jadi maksudnya anak-anak ini masih di bawah umur? Iya, masih usia sekolah, anak-anak usia sekolah SD. Oh, itu. Jadi maksudnya kemudian mereka kembali itu karena kemauan mereka, atau jangan sampai mereka dalam tekanan, atau karena kemauan, kemudian tuanya, komunikasi yang dibangun juga, karena memang awalnya itu mereka di Kristen, ya, tapi karena mungkin ada beberapa hal lain sehingga mereka harus keluar setelah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi dengan komunikasi yang dibangun tadi oleh pengurus-pengurus di OEKAM dari berbagai unsur ini, akhirnya ada yang kembali begitu. Ada yang kembali, berarti ada yang tidak. Iya, ada berarti yang tidak bukan karena paksaan. Iya, atau bukan karena paksaan. Oh, siap. Ya. Artinya tokoh-tokoh kita membangun komunikasi menjembatani gitu. Ya, artinya mediasi supaya memperjelas maksudnya begitu. Karena kan kadang kita orang-orang awam ya istilahnya benar. Kan tidak mengerti maksud daripada kalimat ini seperti apa atau tujuannya seperti apa. Kadang
kiranya kita mau belajar begitu. Iya. Dan perlu kita tahu juga bahwa di OEKAM itu sebenarnya hubungan keluarganya itu kuat sekali. Jadi antara yang Muslim, Katolik dan Protestan itu sebenarnya saling ada hubungan keluarga begitu. Ini yang saya mau tanya. Misalnya bapaknya opanya dan omanya itu di Muslim, kemudian anaknya itu nikah dengan Kristen lalu keluar di Kristen, kemudian ada yang mungkin nikah dengan Katolik keluar di Katolik. Jadi hubungan keluarga itu tetap terjalin. Begitu. Mau dibilang agamanya itu juga agama keluarga sebenarnya. Agama keluarga. Nah ya, jadi ketika Natal atau misalnya puasa seperti ini kan, kalau kumpul itu ya biasa-biasa saja. Begitu. Ya. Tapi sudah pada tahu ya kan jam puasa misalnya ya, dan tidak mungkin. Betul, artinya saling menghargai dan menghargai. Benar sekali. Ih, kalau saya omong tengah ngerasa itu bawaannya ke PKN. PKN ya. Jadi serius, tapi ya maksudnya anak muda juga kita harus punya pandangan ya di tengah-tengah situasi yang ada. Kalau boleh tahu, di OEKAM sendiri itu Muslimnya itu Muslim memang lokal istilahnya, memang orang di sana yang tinggal lama, atau bagaimana sih sebenarnya sampai ada kalau tahu tidak masalah yang sampai ada Muslim di OEKAM. Baik, kalau soal bicara soal Muslim di Amnoben Timur di OEKAM itu ada yang Muslim lokal, kemudian ada juga yang pendatang. Nah, sebenarnya pendatang ini juga sudah lama, bukan baru menetap mungkin tahun 2000-an. Sebenarnya sudah lama, mereka sudah datang lama, tahun 90-an itu sudah ada. Nah, jadi sudah tinggal menetap di sana, sudah berdagang di sana, dan kawin-mawin itu juga sudah lancar di sana. Iya, benar. Jadi memang mau dibilang persatuannya itu ada sebenarnya di situ. Ya. Jadi ada yang lokal, ada yang pendatang, tapi mau dibilang pendatang juga kayaknya sudah lah ya, sudah 20 tahun berpuluh-puluh tahun di sana, betul. Udah jadi kan sekarang pemerintah bilang kalau 5 tahun ya kan. Kalau 5 tahun sudah jadi orang lokal, harus pindah KTP, domisili dan lain-lain. Jadi bahkan ada yang sudah 30-an tahun. Iya, betul. Dan sudah punya cucu dan punya relasi yang kuat di sana. Benar, itu. Bahkan bahasa daerahnya juga bahasa daerah sudah lancar itu. Kalau nyambung ke kayaknya serius sekali bahas kasus ya. Itu gambaran saya soal kondisi kehidupan di kan terakhir juga ada lagi nih info atau situasi konflik yang hampir terbangun. Tapi oke kan, maksudnya yang saya salut adalah komunikasi. Iya, komunikasi lintas iman, lintas agama di sana. Tokoh masyarakatnya juga pasti dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kalau tokoh mudanya dilibatkan? Tokoh muda juga dilibatkan. Jadi ada dari ketua pemuda. Kemarin itu kebetulan ketua pemuda saya juga diundang untuk ikut. Kemudian ada itu yang mewakili calon vikaris kita, teman saya juga pernah datang di Kompak juga. Nah, jadi mereka juga yang hadir mewakili orang muda dari Gemit, kemudian dari remaja masjid dan juga dari OMK. Makanya penting nih orang-orang muda itu juga mulai mengenal isu-isu seperti ini. Jadi kalau memang ada dalam suatu situasi tertentu dimintai pendapat, kita bukan kayak bersifat tidak tahu gitu tapi kita tahu dan paling tidak ikut memberikan upaya untuk bisa mempertahankan apa yang sudah ada, dan kalau misalnya ada masalah ya paling tidak bisa menyelesaikan. Iya, dan maksudnya memberikan ide atau pikiran untuk jalan baik ya. Iya, benar. Jangan sampai tambah provokator. Untuk hal yang baik, Jangan sampai tambah bikin jangan diselesaikan atau jangan tidak. Pastinya gitu. Untuk hal yang baik. Kira-kira mau sharing apa nih? Ya, saya mendengar saja. Mau sharing apa? Boleh. Yang penting jangan tanya soal kapan menikah. Masih muda. Ya, masih muda sekali. Masih banyak yang harus dilakukan. Iya, betul. Masih banyak yang harus dilakukan. Saya lihat Jun, dia setir tahu mau tanya apa. Aduh. Ada yang mau tanya. Kalau terkait dengan Jun ini, selain karena memang adik semester di FKIP, dulu juga terlibat di Kompak dari kapan? 2016 waktu kegiatan deklarasi damai mahasiswa. Oh iya, aku yang membawanya ke kampus. Iya, benar. Jadi memang di Kompak itu
Jadi kita bergabung di Kompak. Terus gimana nih caranya untuk lebih banyak anak muda yang terpapar nilai-nilai ini, lebih banyak anak muda yang kenal nilai-nilai ini. Akhirnya itu ada tuh istilah ANV goes to campus. Karena kan di Kompak tuh ANV, active non violence ya, jadi spirit kita. Jadi kita bisa aktif dan segala macam menyelesaikan konflik bahkan tanpa harus lakukan kekerasan gitu, kekerasan verbal, kekerasan fisik. Ya, kekerasan di media sosial. Dan gitu-gitu. Akhirnya pergilah kita sosialisasi di sana, dan John waktu itu tuh masih pengurus ya. Iya, masih anggota biasa gitu di Ormawa. Tapi kemudian naik menjadi ketua BEM. Iya. Anggota. Itu karena kesempatan kan. Kita menganggap itu karena kesempatan. Kira-kira dalam proses itu sampai kemudian jadi ketua BEM, bahkan sudah ambil pendidikan lanjut setelah S1 dan kembali lagi, dan hari ini ternyata beliau sudah jadi dosen. Aduh. Semoga sukses selalu. Tepuk tangan dong. Amin. Ini contoh anak muda yang luar biasa. Nah, dengan nilai-nilai yang misalnya diperkenalkan oleh Kompak, bahkan dengan profesimu saat ini, bahkan menjadi dosen kewarganegaraan Pancasila dan kewarganegaraan, kira-kira nilai apa yang pernah dijadikan contoh dalam mengajar atau dalam kepengurusan? Atau bahkan ada peluang tidak pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini untuk anak muda atau untuk orang muda dalam isu merawat keberagaman, toleransi. Nah, soal pengalaman itu ada di Kompak, kemudian nilai-nilai apa yang masih tetap saya pegang teguh sampai saat ini, kemudian itu sebenarnya salah satu hal yang membuat saya tetap ini itu adalah komitmen sebenarnya. Ya, komitmen yang kuat, karena memang saya menyadari kalau misalnya asal dari latar belakang daerah yang memang majemuk beragam, jadi harus memperkuat lagi soal ini. Nah, komitmen itu yang kemudian membuat saya terus belajar soal bagaimana harus bertoleransi yang baik, kemudian punya karakter yang bisa menerima teman-teman, orang-orang yang berbeda begitu. Dan pada akhirnya ketika waktu di BEM itu kan program itu terus berjalan. Ya, program sosialisasi tentang keberagaman, kemudian bahkan ada sel belajar yang sempat dibentuk waktu itu soal kelompok keberagaman mahasiswa FK. Nah, itu kemudian sampai sekarang ketika diberikan, ya mau dibilang mendapatkan kesempatan untuk lanjut studi juga, masih tetap belajar terus soal perdamaian, isu-isu toleransi keberagaman dengan generasi literat. Belajar sempat masuk di kelas literasi damai, memperdalam wawasan soal itu. Dan saya juga mengangkat penelitian soal pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam penguatan sikap toleransi siswa. Nah, tadi kan Ningsi bilang bagaimana sih nilai-nilai multikultural itu, keberagaman itu ada dalam PPKN. Sebenarnya itu ada. Nah, tapi belum berdiri sendiri sebagai salah satu mata pelajaran, misalnya pendidikan multikultur atau tentang toleransi, tapi dia itu terintegrasi di dalam mata pelajaran. Jadi misalnya ada tema-tema tentang dinamika Pancasila. Nah, di situ juga kemudian ada tema tentang norma dan keadilan. Di situ juga sebenarnya ada muatan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, kemudian nilai-nilai multikultural, ya, karakter, toleransi. Tanggung jawab. Kalau contoh konkret di pelajaran SD ya. Di pelajaran SD itu tadi ada contohnya gini, kalimatnya di buku pelajarannya, jika temanmu yang muslim jatuh, tersandung lalu jatuh, apa yang kamu lakukan gitu. Nah, itu kalau di SD kan biasanya ada tematik pelajaran dengan tema-tema tertentu. Nah, kalau misalnya seperti itu kan sebenarnya bagus. Karena SD itu kan peletak dasar. Nah, jadi kalau ada tema-tema seperti ini, mengajarkan kepada anak SD itu untuk menerima. Sebenarnya menerima temannya yang beragama lain, Muslim, Katolik, ya, dan lain sebagainya. Kalau di kota itu kan ada Hindu, Buddha. Nah, kalau misal soal seperti itu, ya dia akan tidak melihat temannya berlatar belakang agama apa, tapi dia melihat perintah yang dikasih, misalnya soal ketika teman yang beragama Muslim jatuh, apa yang harus dibuat? Ya pasti akan menolong begitu. Nah, kalau dia menolong akan tertanam terus. Jadi kalau dia menolong begitu akan terbawa sampai dia besar begitu tuh. Jadi bagaimana kalau dia memang kecilnya menolong, tapi kalau besarnya itu malah dia menjauh, itu
sebenarnya berbagai hal juga yang mempengaruhi. Kadang dari lingkungan, kemudian didikan dari keluarga sebenarnya. Setuju. Makanya nilai-nilai kayak gini nih tidak boleh putus ya. Nah itu sebenarnya dasar itu ada di keluarga. Di keluarga. Ya, pendidikan pertama itu ada di keluarga. Apalagi COVID begini kan keluarga harus membantu untuk mengajar gitu. Nah. Kalau di Kompak itu kita ada praktek nyata, misalnya kayak kerja bakti lintas rumah ibadah, atau lintas rumah ibadahnya, supaya kayak kita saling lebih mengenal, sehingga kemudian tidak melakukan tindakan yang ternyata termasuk dalam pencemaran agama tuh itu. Saya soal itu kakak, kemarin kebetulan penelitian saya di SMA 2. Nah di SMA 2 itu ada program itu. Jadi mereka buat program itu dalam rangka merayakan hari ulang tahun sekolah. Nah siswa itu dibagi ke masjid, ke gereja, ke vihara, ke tempat ibadah yang lain untuk melakukan pembersihan bakti sosial dengan guru pendamping yang ditentukan oleh kepala sekolah. Saya kemarin sempat bertanya juga ke kepala sekolah, kalau misalnya SMA Negeri 2 dicanangkan sebagai sekolah multikultur, apakah Bapak siap menerima? Katanya dengan senang hati. Nah ini sebenarnya satu hal yang bagus kakak. Jangan hanya bertanya, Anda telah memberi harapan. Ya harus dikawal terus ini. Kalau misalnya terjadi begitu, wah itu luar biasa. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa ya, kemudian menjadi contoh. Karena kita lewat FKUB kota kan ada contohnya kelurahan keberagaman. Nah, kelurahan keberagaman. Gitu. Jadi harus ada sekolah multikultur. Ya. Sekolah contoh. Iya, sekolah contoh. Kan sekarang ada yang sekolah ramah anak. Nah, apa salahnya kita buat sekolah multikultur? Ya, begitu. Ada cerdas ya. Tapi dia mau kasih kerja ke siapa? You yang kerja. Siap. Ya. Nah, kemudian kakak soal ini bagus di SMA 2, mungkin bisa ditiru. Setiap tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru, mereka buat sosialisasi wawasan kebangsaan. Menghadirkan para tokoh-tokoh agama dari berbagai macam latar belakang. Nah, ini hal yang baik. Ya, kalau yang saya tahu ini memang di SMA 2, kalau mungkin di sekolah-sekolah lain sudah buat di Kota Kupang, itu perlu untuk ditingkatkan. Iya, tolong disampaikan di kolom komentar ya. Biar kita makin banyak punya list tempat-tempat, lembaga-lembaga pendidikan juga, atau apapun itu yang punya cerita baik. Karena memang kita ingin berbagi cerita baik yang mendukung keberagaman ini. Setuju sekali. Karena kakak bicara soal keberagaman juga, ini kan sebenarnya sudah ada dari zaman sebelum Indonesia merdeka. Setuju. Kerajaan Majapahit dulu, ya itu Canun bilang keberagaman ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dipungkiri karena dia sudah ada, bukan hanya sebuah realitas sosial begitu. Betul. Ini pendapat Canun ya, bukan pendapat saya. Kalau pendapatnya Jun sendiri bagaimana? Oh, memang keberagaman itu perlu untuk dijaga. Cari aman. Maksudnya bukan apa juga, tapi kalau sudah ada ya perlu untuk dijaga, lalu dikuatkan begitu. Hanya saja tantangan kita hari ini dengan adanya media sosial, internet, segala aplikasi, rasanya semakin sedikit. Iya, benar. Gitu. Semakin sedikit orang yang punya perhatian soal ini. Setuju. Jadi kadang media sosial itu dipakai hanya untuk saling menyerang atau bukan mengumbar ya, artinya menunjukkan. Mungkin itu bagi sebagian orang itu motivasi ya, bahwa dia sukses sampai di tahap ini dan itu, tapi lebih ke arah hedonisme kali ya. Itu pandangan saya. Atau mungkin lebih ke ajang hiburan semata, tanpa menyebarkan hal-hal baik. Nah, karena, itu. Karena kadang dengan kecepatan teknologi, usia yang terus bertambah, kadang sekarang kita bukan lagi usia berapa ya baru pegang handphone ya. Sekarang masih usia remaja yang belum cukup mendapatkan pendampingan untuk filter mana yang layak baik dan mana yang layak muncul di media sosial, mana yang tidak, mana yang dia harus menahan diri untuk tidak berkomentar atau melakukan apalagi istilah yang ngeprank, itulah istilahnya itu. Kadang kan tidak sesuai. Ada yang menerima. Kalau memang kita kawan dekat, lakukan. Tapi kalau memang dengan orang yang jauh, tidak terlalu dekat, saya kira kita harus tahu batasan-batasan itu. Iya, betul. Dan memang kita perlu untuk ada, kalau soal keberagaman juga, salah satu unsur yang paling penting itu adalah toleransi. Nah, contoh deh. Nilai toleransi itu, contoh nyata, kalau misal kita di ruang publik, misal di ATM, itu kan kadang
kita tidak sabar untuk mendahului kan. Sebenarnya itu juga salah satu bagian dari bertoleransi. Ya, menunggu, ikut giliran, antri. Kadang ada yang datang langsung. Begitu sebenarnya itu menunjukkan kalau misalnya dia belum mampu untuk bertoleransi dengan situasi. Nah, ini apalagi salah satu ngomongin contoh-contoh isu-isu agama yang sangat sensitif ya. Atau kadang di lampu merah sebenarnya. Nah, bahkan baru lampu merah baru lampu hijau, yang di belakang kuning. sudah klakson. Baru kuning. Itu. Yang di belakang sudah klakson. Pik 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 begitu. Jadi sebenarnya kayak memaksa kita untuk harus cepat begitu. Nah, kita harus bersabar begitu. Iya. Dalam merawat kerukunan, tentunya harus lebih banyak bersabar. Dengan kepala dingin istilahnya, dan kemudian kalau memang mentok ada masalah, tenangkan diri dan kita cari jalan bersama gitu untuk selesaikan. Nah, kalau misalnya hal-hal begitu kita mampu untuk kasih, ya pasti kita bisa menerima. Gitu. Kalau ngomong-ngomong seperti menerima dia, ya. Menerima dia yang di mana? Yang di sana kan? Yang sedang menjaga jodoh orang. Tidak. Jangan sampai ini tiap malam doa, ya Tuhan datang jadikan dia jodohku yang sekarang sedang menjadi atau sedang menjaga jodoh orang gitu lah. Kalau soal itu juga sebenarnya itu bagian dari toleransi. Toleransi sabar terhadap lingkungan, betul. Lingkungan, jadi harus sabar menanti. Bahwa dia putus dengannya. Aduh, itu intermezzo ya. Kalau mengajar sekarang mahasiswa. Ya, mahasiswa. Seberapa sulit, tingkatan sulitnya dalam menerapkan isu ini? Kan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, Pancasila dan kewarganegaraan sebenarnya ada mata kuliah yang ada muatan soal ini tentang biasanya itu di Pancasila, kemudian di pendidikan kewarganegaraan ada masyarakat majemuk. Nah, ini yang kalau kita sampaikan kepada mahasiswa itu bagaimana kita benar-benar harus membawa mereka untuk benar-benar paham soal kondisi masyarakat majemuk hari ini. Nah, biasanya kalau hanya menjelaskan itu kayaknya tidak bagus. Jadi ada merancang semacam studi kasus. Ya. Atau praktek langsung aja sesekali dibawa studi tour juga. Nah, itu jadi ada sementara merancang studi kasus bagaimana mereka turun ke lokasi langsung. Setuju. Kadang adik-adik mahasiswa yang sekarang itu juga penting itu. Ya, penting untuk dibekali. Dan mereka mengalami langsung. Iya, benar. Seperti kita kemarin itu kan justru sebenarnya itu juga refleksi kita juga kan. Kita dulu di masa kuliah kita kan kita tidak ada nih turun lapangan gitu, mempelajari sesuatu. Paling kita hanya micro teaching gitu atau PPL di sekolah tertentu. Tapi dalam nilai-nilai seperti ini kalau memang kurang, ya harusnya zaman atau saat ini menjadi peluang nih untuk keluar kunjungan-kunjungan lapangan. Belajar lebih banyak lagi soalnya. Karena istilah kalau di dalam komunitas tuh visit, kunjungan lapangan. Dan itu anak-anak muda suka sekali. Semacam jalan-jalan sambil belajar, bukan sambil bermain. Nah, terakhir nih kalau saking masih mudanya, segar, banyak ilmunya, ilmu dari kuliahnya juga cocok dengan isu yang dikembangkan sampai saat ini. Beliau kembali lagi ke kampung. Dan mengawal sebuah komunitas juga. Itu sesuatu yang luar biasa. Boleh cerita sedikit nih? Ya, sebenarnya nama komunitasnya Gubuk Literasi Permata. Kalau teman-teman mau tahu bisa ke Instagram, sekalian promosi dong. Gubuk Literasi Permata, bisa cek kegiatan-kegiatan kita di sana. Kita bagaimana mengumpulkan anak-anak untuk belajar literasi dasar, kalistung, membaca, menulis, menghitung. Kemudian ada beberapa program lain. Kita ada program itu namanya Gubuk Beta. Ya, Gubuk Bebas Buta Aksara. Luar biasa. Kemudian ada Gempita, Generasi Muda Peduli Lingkungan Sekitar. Ini siapa yang kasih istilah-istilah ini? Kalau tanya siapa yang kasih istilah, pastinya saya dan teman-teman. Saya dan teman-teman. Maksudnya Gempita, jangan sampai lagi Gempita itu Martin Gading. Tidak. Ini Gempita di Gubuk Literasi, bukan Gempita yang di sana. Saya pikir inspirasinya dari situ. Bahkan kita punya perpustakaan juga untuk mempersiapkan anak-anak belajar, mengerjakan tugas dan lain-lain. Kenapa terpanggil untuk melakukan? Sebenarnya terpanggil soal melakukan itu karena
saya pernah belajar di generasi literat. Ada satu program namanya Gerakan Kembali ke Buku. Betul. Nah, itu yang kemudian membuat saya untuk kembali ke kampung dan membangun ini gubuk literasi ini. Nah, jadi kemudian prihatin soal anak-anak sekarang di masa pandemi COVID ini kan belajarnya tidak begitu baik, sehingga mereka perlu untuk dibekali secara khusus. Nah, makanya kita bentuk ini gubuk literasi Permata, belajar matematika, belajar membaca, belajar ilmu sosial, ya di sana. Kan Kayun ini kakak. Aduh, saya merasa Iya kakak dong. Orang Kupang tuh panggil kakak tuh artinya saling menghargai ya kan. Siap, benar. Nah Kayun ini kan aktif di Pemuda. Dalam cerita tadi background tentang Desa Oekam sendiri juga benar. Aktif berkoordinasi juga dengan orang tua lah istilahnya masyarakat di sana. Nah, apakah dalam konteks ini juga gubuk literasi ini ada dalam konteks keberagaman? Iya, iya, gubuk literasi ini salah satu misi kita, yaitu dia hadir juga untuk bagaimana memberikan pengajaran kepada anak-anak yang berlatar belakang berbeda juga di OEK. Kemudian tidak hanya itu, anak-anak yang ada di gubuk literasi ini kita ajarkan untuk mulai sejak dini untuk tentang pentingnya menjaga persatuan di sana begitu. Jadi karena kalau anak-anak kita ajar mereka dari sekarang itu akan terbawa sampai mereka besar. Jadi harus itu perlu untuk kita berikan. Ya, ada beberapa yang Katolik ya hadir juga di sana. Ya. Bagus kakak. Dan kompak harus ke sana suatu saat nanti. Iya. Untuk gubuk literasinya atau untuk apanya? Ya, Emangnya kompak belum pernah pergi ke sana? Memang ke OEKAM sudah berkali-kali, bahkan ya mampir di rumah juga. tapi maksudnya mampir ke gubuk literasi Permata. Siapa tahu kan bisa menjadi motivasi tersendiri untuk adik-adik di sana. Setuju. Ya, bisa. Oke. Nah, kalau kita mau bilang nih sebagai dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ada di Kota Kupang, tahu tidak menurut penelitian Setara Institut nih Kota Kupang ini peringkat keberapa kota toleran tahun ini? Tahun ini peringkat keempat. Yeay. Soalnya Setara Institut ini direkturnya dosen saya. Pak Halili yang dosen di UNY. Dan sebelum ketangkapannya Kayukam, sebagai dosen di yang ada di Lembaga Setara Institut, maksudnya dosenmu. Iya, benar. Apa pandangan beliau dalam analisis di penelitiannya ini sampai Kota Kupang tuh tahun ini tuh dapat peringkat keempat. Tahun kemarin kan peringkat kelima. Peringkat 5. Soalnya salah satu data yang saya masukkan di penelitian saya itu ambil dari Setara Institut. Oke. Ya. Nah, berkaitan dengan hasil penetapan Setara Institut ini, Kota Kupang termasuk dalam kota toleran keempat. Ini sebenarnya dalam penelitian itu pasti ada indikator. Nah, indikator-indikator itu yang dipakai untuk mengukur sejauh mana praktik toleransi yang ada di Kota Kupang. Setuju. Ya, jadi karena salah satu hal juga kemarin Bapak Wali Kota tidak salah mengeluarkan peraturan tentang pendirian rumah ibadah. Nah, itu sebenarnya salah satu hal yang mendukung juga soal predikat Kota Kupang sebagai kota toleran keempat. Ini salah satu yang mendukung itu Pak Wali itu soal pendirian rumah ibadah, dan ini salah satu hal yang positif sebenarnya. Karena kalau kita berkaca dari masa lalu tahun 2000-an itu kan konflik di Kota Kupang sangat besar sekali. Nah, dengan belajar dari masa lalu itu, hari ini kita melihat kondisi yang sudah mau dibilang aman dan Kota Kupang sebagai kota toleran keempat perlu untuk dipertahankan gitu. Dan dengan mengacu pada indikator-indikator yang kemarin dipakai Setara Institut untuk melakukan penelitian. Kalau menurut Kayukam sendiri, apalagi nih yang perlu dilakukan khususnya untuk orang-orang muda dalam merawat kerukunan? Jadi apakah kita cukup puas dengan peringkat keempat atau apa yang harus kita lakukan nih? Sebenarnya soal kepuasan ini
kalau di peringkat keempat kan masih ada peringkat 3, 2 dan 1 begitu ya. Jadi apa salahnya kita terus berbenah untuk mencapai begitu ya. Kita terus berbenah tapi tidak lupa, tidak terlena. Iya, tidak terlena begitu. Nah, mungkin gerakan-gerakan untuk sosialisasi atau workshop tentang pentingnya menjaga keberagaman ini perlu untuk diadakan di kelurahan-kelurahan. Setuju. Ya, karena memang kompak melakukan itu, tapi beberapa kelurahan yang ada di Kota Kupang bahkan kabupaten di Nekamese misalnya, kemudian nah ini mungkin perlu untuk dilakukan di semua kelurahan yang ada di Kota Kupang. Setuju, dan bekerja kita sama anak muda tidak mampu sendirian begitu benar. Jadi, seperti kalau bahasa pemerintah begini, pemerintah tidak bisa sendiri. Jadi harus ada orang adik-adik dan muda. Memang bukan saja pemerintah, tapi kita juga tidak bisa sendiri. Harus berdua, bertiga bahkan. bawaannya ke sana. Tapi harus begitu. Iya. Dan terus bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang untuk melakukan ini. Kalau misalnya melakukan ini, saya pikir kepuasan untuk mencapai peringkat 3, 2, 1 itu ada. Gitu. Saya yakin Bapak Jericho pasti mendukung ini. Bapaknya apa nih? Beliau sudah mau habis ya, periodenya sudah mulai habis. Ini tidak ada unsur. Tidak ada kepentingan politik. Tidak ada kepentingan apapun. Karena saya juga bukan warga Kota Kupang. Ya, sedikit lagi harus pindah ya. Siap. Kalau menjadi dosen tetap di sini harus pindah. Nah, ini apa ya? Penutup untuk teman-teman muda. Kalau kita sekarang tadi singgung kembali lagi di dunia media sosial. Kalau saya sih memang teman-teman muda kita harus tetap punya wawasan Pancasila dan kewarganegaraan. Wawasan Pancasila dan melakukan praktek-praktek baik, terus media sosial seperti apa? Kalau ada saran-saran di media sosial dari Kak Yuka? Ya, kalau untuk media sosial saya pikir kita bisa pakai untuk sebar hal-hal yang positif, ajakan-ajakan, kemudian narasi-narasi yang damai begitu ya. Bagaimana kita membangun narasi yang damai, karena kalau di media sosial ini kan dibaca banyak orang, apalagi di Facebook, di Instagram, Twitter dan lain-lain. Itu kan perlu untuk kita lakukan itu. Misalnya kalimat-kalimat kayak Indonesia ini multikultur, tugas kita bikin subur. Nah, kita share, kemudian kalimat-kalimat damai yang lain itu perlu. Ya, dan yang berikut ada satu kalimat yang saya mau sampaikan. Sebenarnya hidup kita ini dibentuk oleh pikiran, begitu. Jadi kita menjadi apa yang kita pikirkan, karena sesungguhnya pikiran kita ini seperti bayangan yang tidak jauh dari kita, begitu. Hebat. Iya. 2022. Oke deh kawan-kawan, terima kasih banyak. Intinya share sebanyak-banyaknya kalimat baik, kalimat positif, praktek baik, cerita baik dimanapun itu, jangan malu-malu. Karena sebenarnya orang baik itu banyak, tetapi lebih banyak yang diam. Ya, benar sekali. Ya. Oke, share dan share. Share dan share. Share dan share.